يا رسولا قد حبانا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para subscriber kita dan sebagainya, terima kasih. Nih, kita belok. Ekstrim belokannya. Ini Area Datu Isu. makam Datu siapa? Datu Isu. Datu Isu dan Datu Kakak Jawa. نامت عيوني يوما نامت والحنين راحت تحتويني رؤيا يا رسول الله أحمد يا نور الهدى شوق فاق المدى عيني ترجوك أن ترى روحي يا حبيبي فداك أحمد يا نور الهدى شوق فاق المدى عيني ترجوك أن ترى حبيبي فداك. Daripada beliau yang berdua ini, bahwasanya yang berkubah ini, yang ada di tubuh ini, apa namanya kalau kita masyarakat Banjar menyebutnya balambika atau sarang rayap, adalah Datu Kakak Jawa dan sebelahnya adalah Datu Isu. Cuma tadi ada sedikit penampakan sedikit informasi daripada beliau ketika tadi kita pembacaan doa tadi. Perawakan beliau itu kurang lebih tingginya itu sekitar 165 cm. Dan pakaian adat beliau ini macam seperti apa ya kalau kita nyebutnya tuh para sunan tuh. Nah, sebelah sini tadi berdiri, sebelah kanan kita ini tadi. Jadi beliau ini juga termasuk salah satu ulama yang masa hidupnya beliau ini yang kita dapat tadi dari informasi beliau ini membuka kayak pengajaran ngaji kah apa TPA itu dulu masanya. Cuma masyarakat sini banyak yang kurang mengetahui tentang sejarah beliau. Jadi beliau ini masih ada hubungan juga dengan datu-datu yang di depan yang kita laluin tadi, Datu Kubur 40 itu masih ada hubungan beliau ini. Kemungkinan entah murid daripada di sana, padepokan di sana atau di sini. Selamat datang di channel Jejak Sang Datu. 1001 kisah Datu-Datu Habaib ulama di Kalimantan. Mengambil berkah dari cerita yang ada, mengupas dari sisi yang berbeda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Ya, sekarang kita alhamdulillah tadi sudah melakukan ziarah ke makam Datu Isu dan Datu Kakak Jawa. Sekarang kita lagi menuju makam Datu Khatib Badimun. Masih nih bersama tim Jejak Sang Datu, bersama teman-teman kita juga yang mengarahkan daripada ke makam itu, adik-adik semua ini. Kepada para subscriber, kepada para sahabat Jejak Sang Datu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan channel kami ini supaya menambah dukungan kepada channel kami untuk mengembangkan lagi dan lebih giat lagi dalam melakukan penelusuran dan pengangkatan makam-makam sejarah-sejarah yang mana yang tersembunyi, yang tertutup, yang mastur, kita angkat ke permukaan. Ikutin terus kita Jejak Sang Datu.
menelusurilah ke makam 1001 kisah datu-datu habaib ulama di Kalimantan Selatan, khususnya wilayah Kabupaten Tapin. Kita memasuki pesantren wilayah Ahmad Barmawi atau yang ada di Mataram, Karangan. Kita berhujan-hujan demi mengangkat sebuah makam dan kita viralkan di lagi perjalanan kami hingga sampai di makam beliau Datuk Khatib dari seperti itulah kira-kira. Nah, sekarang kita memasuki Desa Pandahan bersama tim Jejak Sang Datu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan sebanyak-banyaknya. Kami berjuang mengangkat datu-datu yang ada di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, berhujan-hujanan, berbasah-basahan bersama tim Jejak Sang Datu, dan memutuskan tidak memupuskan semangat kami untuk mengangkat daripada sejarah-sejarah datu-datu, dan kita memperkenalkan kemajuan dengan akun YouTube kita Jejak Sang Datu. Untuk menambah semangat kami, jangan lupa subscribe sebanyak-banyaknya, share dan komen sebanyak-banyaknya. Sekian, terima kasih. Kita sekarang memasuki Desa Iyong. Nah, Kabupaten Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, menuju makam Datuk Khatib Fadimun. Ikuti terus Jejak Sang Datu. Sahabat Jejak Sang Datu, jangan lupa subscribe, komen, dan bagikan video-video kami ini ke grup-grup dan lain sebagainya. Jangan lupa subscribe sebanyak-banyaknya. Apabila kami lanjutkan terus perjalanan kita. Next, kita terus mengawal saya belok kanan. Oh, ayo lanjut. Nah, sekarang kita bersinggah di makam Datuk Hadimun. Inilah masjidnya.
Alhamdulillah kita sudah berada tiba di makam yaitu Khatib Badimun yang ada di desa Pandahan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan atau Tapin Tengah. Ternyata akses masuk ke dalam area makam ini hanya jalan setapak, ini bang. Kurang lebih perkiraan sekitar 500 meteran ke area makam. Nah, 500 meteran. Ini jalannya kiri kanan ternyata jalan pematang sawah nih. Dan mudah-mudahan aja dengan adanya video kami di konten YouTube Jejak Sang Datuk menjadikan perhatian khusus bagi pemerintah setempat dan masyarakat sekitar. Jangan lupa subscribe sebanyak-banyaknya, dukung channel kami, like, share, dan komen, bagikan sebanyak-banyaknya, dan hubungi nomor di bawah sini. Ikutin terus petualangan atau ziarah Jejak Sang Datuk makam beliau. Mari. Alhamdulillah sekarang kita sudah tiba di makam Datuk Khatib Badimun. Datuk Khatib Badimun yang ada di desa Pandahan, Kabupaten Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Ini kami sekarang berada di depan makam bersama tim Jejak Sang Datuk. Sebelum itu kita akan melakukan tawasul singkat, habis itu tahlil, doa arwah, dan lain sebagainya. Untuk itu marilah kita langsung saja mempersingkat waktu karena hari sudah mulai gelap ini. Nah, mari ikutin. Ya. Ini salamnya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Salamullah ya sadah minar rahmani yasyakum. Ibadallah hajinakum qasadnakum talabnakum. Tu'inuna tugithuna bihimmatikum wa jadwakum fa'ahbuna wa'atuna atayakum hadayakum.
والأخيات مزني فحشكم وهشكم سعزنا إذ أتيناكم وبزنا حين زرناكم سعيدنا أبهيهم واشفع بنا إلى الرحمن مولاكم أصان الله أصان الله مزايا من مزاياكم فقوموا واسفعوا بنا إلى الرحمن مولاكم أصان الله أصان الله مزايا من مزاياكم صلى الله مولانا وسلم أعطيناكم من المختار شفيعنا ومنقذنا وإياكم بسر النبي وعن نبي بركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفضل الذكر فلم أنه قوله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فاعلم أنه قوله لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بركة النبي وشر النبي وعلى محمد صلى الله عليه وسلم صلى عليهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا عبد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا قراءتنا هذه وبراسة ونزل منك عظيما وأن تقبلها منا بفضلك وإحسانك قبولا حسنا جميلا جليلا ونسألك اللهم أن تجعلها من أهل تصلها إلى هدي النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيادة في شرفه وكرمه ثم ثوابا مثل بذلك إلى أرواح مسيحنا وجدتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا الروح
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi anhu waghfir lahu warhamhu wa'afi anhu waghfir lahu warhamhu wa'afi anhu. Allahumma ij'al quburahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahu qaran min qubarin niran. Allahumma kanu musin fazid bi ihsani man kanu musin badazawat an sayyi'atihim. Allahumma anzil rahmah wan ni'mah barakatin ala nurin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khusna bi quburihi min jami'il awliya wa syuhada wa salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. Kata beliau tadi kenapa jadi bergelar Datuk Khatib Badimun? Kata beliau tadi apa tadi? Jadi khatib bisa di 4 masjid. Artinya beliau adalah membagi shir menjadi 7 kan. Jadi 4 masjid beliau bisa langsung berbarengan mengimamin masjid. Luar biasa karomah beliau. Jadi menurut info daripada beliau nih tadi bahwasanya beliau termasuk salah satu juriyah atau anak daripada Datuk Pemayungan, Mamanlah. Ada anak Datuk Pemayungan. Nggih. Berdasarkan info yang didapat, kata beliau tadi di sini ada narasumbernya Bapak Ajam sama Guru Sakrani. Nah, Guru Sakrani kata beliau. Jadi kan daripada pembicaraan tadi tuh alhamdulillah kita dapat memetik juga. Biarpun ntar bagi ke situ mendengar juga sebelah. Kita pembagiannya kami panggil tadi kan. Jadi sebelah kiri mendengar pian, sebelah kiri Sidin tadi. Kiri kanan ya. Jadi alhamdulillah bersama Sidin juga kita di sini bersama tim kami sahabat Jejak Sang Datu. Mudah-mudahan Pak, khususnya berkat konten kami ini mudah-mudahan jalan akses masuknya ini diperhatikan oleh pemerintah setempat dan masyarakat setempat karena ini jalannya jalan pematang tadi itu. Jalan pematang. Jadi beliau ini adalah salah satu berdasarkan data daripada yang kami dapat, beliau ini salah satu juriyatun Nabi atau Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan jalurnya daripada Datuk Pemayungan Sayyid Umar Abu Ghani atau Datuk Ahmad Damun bin Abu Bakar Al-Hindi bin Sultan Abdul Rashid Mindanao. Sallu ala Nabi Muhammad. Beliau adalah salah satu juriyatun Nabi. Melalui nasabnya beliau ke Rasulullah lewat jalur Al-Idrus Al-Hindi atau Al-Idrus Salabiyah. Di Filipina ada ya? Di Filipina adalah datuknya Sidin. Kayaknya Sidin. Kalau kita melihat kemarin tuh sila-silahnya tuh bahwasanya beliau ini adalah keturunan keempat dari Sultan Abdul Rashid Mindanao Filipina. Jadi beliau ini adalah salah satu kita nyebutnya cicit lah. Cicit. Ya kalau Sidin nyebutnya kan datuk. Kalau datuk di Filipina itu datuk. Jadi jalurnya beliau kan dari Abu Bakar Al-Hindi. Jadi Abu Bakar Al-Hindi ini mempunyai berdasarkan data sebetulnya Abu Bakar Al-Hindi ini banyak punya anak. Sultan Abdul Rashid ini banyak punya anak ya, Khatib Isa, Khatib Yusuf, Khatib Hasanuddin, Abdullah, habis itu Abdul Ghani. Jadi dari Sidin ini dari Abdul Ghani. Jadi juga Sidin ini dari anaknya Abu Bakar dari yang Abdul Ghani. Jadi Abu Bakar punya walad beberapa orang, Abdul Rashid punya walad beberapa orang. Antara satunya Khatib Isa tadi, Khatib Yusuf. Habis itu Galuh siapa itu namanya kan? Setelah itu yang kita tahu itu Khatib Muhsin. Khatib Muhsin juga salah satunya. Setelah itu Abu Bakar. Setelah Abu Bakar ada Abdullah. Jadi Abu Bakar ini punya walad Abdullah lagi. Jadi dia punya saudara ada Abdullah juga. Jadi Abu Bakar punya walad Abdullah ini tadi dan Abdul Ghani. Jadi Abdullah datuknya Datuk Kelampayan, kaiknya Datuk Kelampayan, sementara Abdul Ghani adalah kaiknya atau kaiknya daripada Datuk Badimun. Nggak masih Sidin jawab Pak? Kalian tahu lah. Datuk Badu Bang. Datuk Badu lah mungkin. Jadi berdasarkan data yang sejarah yang kami himpun seperti itu ceritanya. Mungkin apabila ada salah satu juriyah beliau atau keturunan daripada beliau yang ingin memberikan informasi tentang beliau ini, bisa hubungin kami di channel YouTube kami Jejak Sang Datu. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen sebanyak-banyaknya. Berikan dukungan yang banyak buat channel kami agar supaya bisa lebih memberikan motivasi dan semangat lagi untuk kami ke pelosok-pelosok yang mengangkat datu-datu yang memang tidak terekspos ke media sosial dan kurang diperhatikan. Bahwasanya seperti beliau-beliau inilah yang luar biasa karomah dan syirnya. Karena dari beliau-beliau inilah yang hobinya menyendiri atau tidak suka dengan namanya ada keramaian. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kehilapan daripada tim kami kepada pian juga Pak Pamana Engge dan lain sebagainya, kami meminta maaf, ampun halal ridho dunia akhirat. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Khabbiri ya
Ih. Haji Ibrahim. Masih Haji Ibrahim. Haji Darkasih. Haji Darkasih. Sekong lalakian. Bibinian berlima. Bibinian siapa? Saya Ambun kalau rasanya mang lah. Saya Mas. Anu gelo putih. Nggih. Kuitan apa ada tuan anu tuh. Haji Beresmi siapa kan kita kana. Bukan Mas Rani dia, guru Mas Rani deh. Sekong. Jadi anu nanti Sumaraya ini Hamparai Ulin Sekong. Desa Nakdin. Jadi sidin tuh mah ane anak Haji Ibrahim nang tuha. Pertama anu Haji Darkasih, ya bibinian lain di berlima. Jadi berdua aja anak laki. Laki berdua aja. Anak Datu Bado. Anak Datu Pamayungan. Anak Datu Pamayungan. Jadi Datu Bado anu mempunyai anak pulang. Yang berlima teh. Jadi anu Haji Ibrahim itu ya mana kan pun kami. Nggih. Turunnya berlima aja lalakian. Bibini Sekong. Anunya dah. Jadi bakal Haji Darkasih pulang. Ya itu tiba ke sebelah dasar Nading pulang. Nggih. Ya itu banyak orang itu batu juga rasanya. Akan dinta. Ini naik ke atas pulang kan. Kalau kaitan dinta. Dia tuh Pamayungan di pasar. Terus pian berhubungan keluarga kan lawan Kai Nani. Keluarga. Oh, keluarga lah berarti. Ya, semalam tuh kan ulun melihat ada catatan sila-sila sidin. Dikeluarkan sidin. Sila-sila yang daripada Martapura aja itu kan dari turunnya Sultan Abdul Rashid Mindanao, melihat sila-sila sidin tuh menurunkan Abu Bakar di situ. Abu Bakar itu menurunkan dari Sultan Abdul Rashid itu sebetulnya besian dalam catatan sejarah yang terdahulu pernah ulun dapat juga sejarahnya. Abdul Rashid menurunkan Khatib Isa, Khatib Muhsin, Khalifah siapa itu lagi kan Galuh siapa? Galuh Nurjannah kah atau Galuh siapa kayak gitu. Mbak itu Khatib Yusuf di situ kan. Habis itu Abu Bakar nih tadi Abdullah. Jadi Abu Bakar kalau melihat sila-sila sidin kemarin tuh Abu Bakar menurunkan anak Abdullah lawan Abdul Ghani. Nah, Abdul Ghani itu menurunkan Pamayungan tuh ya. Datu Pamayungan tadi kan, karena asli sidin jar sidin kan Kai Nani itu tadi Sayyid Umar kah? Sayyid Umar ada. Sayyid Umar. Karena sidin banyak ya sidin. Ahmad Damun ini membawa kitab Damun kah? Berdasarkan info yang ulun dapat dari sidin, Bang. Waktu belajar kitab Damun, Umar anak-anak sidin. Jadi ngarini Damun. Nggih, jadi di Damun lah. Jadi nama asli sidin tuh Sayyid Umar aslinya. Ada. Sayyid Umar masih gelar lagi. Masih gelar lah. Sayyid Umar lah. Pangeran Panjang Jiwa. Waktu Pangeran Panjang Jiwa tuh waktu mata upati ke Majapahit. Beli hari aja tuh kan ke Majapahit. Ada nelayan sebulan. Pulang balik. Ada ini beli hari aja. Jadi ngarane Raja Majapahit Panjang Jiwa. Pangeran Panjang Jiwa. Sabutnya ini beli hari aja. Beli Tuhan. Anu Sayyid Umar lah. Anu Damun Tagap. Tagap Tapen. Tagap Muning. Tagap Keraton. Ngarandin dah. Nang pamagitan pusat itu ada pengen nang dirahasiakan dinta tuh Muhammad Lamalah. Ngarandin dah. Terus sejarahnya yang pian ketahui semasa sidin hidup, sidin ulama di sini kah atau mungkin pendatang dari daerah mana atau pendatang dari Martapura aja sih. Oh, sidin dari Martapura aja lah. Mbahnya meninggalnya nang terbunuhnya anu tah. Syekh Abdul Hamid Habulong tah. Sapopo sidin. Yang dibunuh raja tah. Andin belum menghindarkan diri. Pada di kerajaan. Turun pada di kerajaan, lari ke Muning sini. Kan diam di Muning nih dulu. Sementara itu. Perkiraannya tahunnya ingat ya? Ada ini. Perkiraannya itu ada. Jadi asal muasal menurut yang info dari pian itu perkiraan gelar-gelar sidin itu Datu Pamayungan tuh apa sebabnya, Bang?
Dia memayungi raja. Memayungi raja lah, Raja Tamjidilah. Tamjidilah. Nah, Raja Tamjidilah, Raja Banjar. Raja Banjar. Sawat ini untuk anu kerajaan tuh lah. Nggih. Kerajaan yang anu nih ya. Tempat dibilang tuh segala piring emas. Nggih. Matahari ka karaton. Kan Gunung Pamaton enggak? Gunung Pamaton. Iya. Yang ada di Mandiangin. Iya. Nggih. Nah, edahan. Pangeran Suryanata. Suryanata. Ya, bujur. Si Din mah tadi ke situ semian. Padang macam-macam dukung lihat dia terindin, anjarin keluar. Tilasan. Iya. Mana sama indirakan diri. Sama Nggih. Kan diam di sini. Diam di sinilah. Iya. Bebini orang sini lah. Ya bini orang sini. Ya yang pertama, bini ini yang pertama ngomong kali mana? Untuk apa? Berarti banyak bini sidin paman lah? 3 lah. Iya. Ya nah kalau utuh nani teh. Karena pada tuh utuh nani teh sekom. Nggih. Nanti bakarangan sekom. Bakarangan. Kakak galuh tuh, kakak guru Ardi. Kada tahu lah. Situ anak ninja situ, iya jurit ninja. Nggih. Jadi semalam tuh kan ada juga jurit daripada sidin ini kan yang dari Martapura juga, dari Abdul Ghani kan. Dato Ahmad Damun ini kan menurunkan anak Abdul Ghani juga kan. Karena melihat data sejarah sidin tuh ada beberapa ikung anak sidin di situ tuh. Cuma alhamdulillah terhimpun berataan kayak Datuk Tian ada juga di situ kan. Sidin ada kayak ini malah kan anu aja tuh ada tamu kayak Ajam. Tuh lihat sini juga aja sidin tuh pemayangan juga aja sidin. Guru Sarani aja sidin. Kayak Mas Rani ini tadi kan pisahkan sidin juga. Jadi ibaratnya kan sila-sila tuh ada wadah sidin diunjuki lawan keluarga di Martapura aja sidin. Berarti Bubuhan Pian ini data sejarahnya tuh ada di Martapura lengkapnya. Karena memang asal muasal dari Martapura tadi kan. Nggih. Namanya aja akar bergantung. Nggih, akar bergantung. Momen akar bergantung tuh di mana, Paman? Di Subarang. Di Subarang kala Guru Munawar. Nggih, kalau Guru Munawar, Kampung Melayu berarti. Situ nang masih tetap lagi Madi juga sidin lah. Madi nang tuh kata kayaknya tuh ya kakak Bugimin. Nggih. Nang tahu asal kamari mencari itu. Mencari itu nih. Jadi semalam tuh jalur ke atasnya memang tak bolak-balik, cuma sudah membujurkan, meluruskan dah. Jadi Jolon lawan Kainan lawan anak sidin. Kainan itu siapa ngarannya anak sidin latihan tuh yang Adi kah? Yang rambutnya panjang dong. Jolon susun bujur-bujur, jangan sampai keluarga Jolon luput dari pendataan Jolon kan gitu. Ini kan semalam tuh bolak-balik tuh nang siapa mau nyuki yang dari Martapura aja mau nyuki cuma ke atasnya tuh bahan anu kayak gitu. Putar gitu nggak bolak-balik jadi sudah membujurakan Jolon salin ini kembali kan sudah ibaratnya supaya jangan rancu jalurnya kan jadi dibujurakan kan ke atasnya daripada Abdullah Ali Idrus kan, habis itu ke atasnya lagi Abu Bakar Asyakran bin Abdurrahman Asyik pas setelah itu kan karena memang ibaratnya ciri Juliah memang kuat dan sohe, jadi kita bujurakan jalur-jalurnya sidin hapus segalanya kan. Jadi Jolon minta tolong karena ulah Jolon monogram atau catatan sila-sila dalam skala kertas gana. Sudah kami muat juga di YouTube tuh, akun di YouTube kami yang pertama kan sejarah Datu Pemayungan pada sidin dulu. Jadi Jolon susun bujur-bujur jangan sampai keluarga Pian atau Juliah Pian Jolon tertinggal seikung tertinggal kasihan nya kena. Oke lah memang sekarang ini memang ada gunanya, tapi karena 100 tahun ke depan hilang mati ubur ketika masuk pada awal lagi karena sudah tertutup jalurnya. Jadi itu harus bujur-bujur. Jadi hati-hati benar kita dalam menentukan sejarah pencatatan itu jangan sampai luput. Apalagi orang-orang Bahari ini kan ulama-ulama ini bininya tuh jarang ada seikung. Di mana ada berdakwah di situ bini. Tahu lah kita banak situ. Jadi kan berdasarkan itu tadi Jolon kan tolong disusun yang bujur-bujur apa segala. Alhamdulillah sudah. Jadi kan karena Pian nama anak-anaknya lebih jelasnya kan kawadah. Parah aja lah mulai sini kalau Pian ada sidin. Bersebelahan aja udah kayak nani tuh. Parah bener sebelah sini. Nah, sekilo. Sebelahan sepalan ya. Jadi kan karena untuk berikutnya kan yang di Patapura karena suruh ke sini. Jujur merapat beratan Jolon ulah nah sila-sila dalam sepanduk genal nih. Kalau ulun kan aneh juga kalau Bubuhan Pian kan Ali Idrus. Jadi ulun menjelaskan Bubuhan Gabilah Bubuhan Pian itu berdasarkan nasab yang sidin punya yang catatan daripada keluarga Pian jalur Al Idrus Al Hindi. Ya Al Hindi aja. Al Hindi As-Solabiyah. Jadi jalurnya tuh Syekh ke atas Syekh bin Abdullah Al Idrus.
Jadi Abdullah Al Idrus ini pamannya bisa 4 orang anak. Muhammad, Alwi, Husain, dan Syekh. Jadi jalur Husain ya jalur Pedatuan Ulun, jalurnya ke Keluar Batang, ke Kubu. Nah, jalur Syekh ya Bubuhan Pian, Datuk Kalampayan, Habib Neon, Habib Muhammad bin Husain Al Idrus, Ketapang, Surabaya. Itu jalurnya jalur Syekh. Cuma Al Idrus Salabiah, cuma bedanya pecahnya di Syekh. Nah di Syekh ini kan pulang memecah pulang jadi 2 pulang, ada Idrus Sohib Ahmad Abad, ada Idrus Salabiah. Idrus Sohib Ahmad Abad, Syekh menurunkan Ahmad, Syekh menurunkan Husain, Husain menurunkan Ahmad, Syekh menurunkan Husain, Husain menurunkan Syekh. Nah jadi kan Syekh dan Ahmad ini beda sanak. Jadi Syekh menurunkan Sohib Ahmad Abad nang generasi ketiga nih. Husain menurunkan Ahmad menurunkan Salabiah, jadi Ahmad As-Salabiah. Jadi memecahkan hingga ke Sultan Abdul Rasid Mindanao. Memang di dalam penyatatan nasab lembaga memang terjadi pro dan kontra. Karena apa? Karena sejarah Bubuhan Pian itu ada di Filipina catatannya. Karena memang dari Filipina Sultan Abdul Rasid itu kan. Kalau mencari di Hadramaut ya ada, kalau di Filipina ada kan gitu. Catatan tuanya karena kan Banda Datuk mendirikan kerajaan di Filipina. Di Filipina, meninggalnya di Filipina. Jadi kan menurunkan Abu Bakar ini tadi kan, Abu Bakar besen dasana, kalau ada salah banyak anaknya Sidin kan. Sultan terus ini banyak besen anak. Dari bini beberapa orang kan, apalagi Sultan kan bini itu jarang ada, gak mungkin Assalamualaikum, mustahil Assalamualaikum tuh pasti banyak. Dan raja cuma untuk pendataan tuh jangan sampai terlewatkan jangan pada Sidin kan. Jadi untuk kayaknya pendataan lengkapnya tuh Sidin sudah betul jalurnya. Generasinya betul, jadi Pian ini termasuk pamannya generasi Tuha juga. Kalau Ulun kan generasi Anom, ke-40 sampai ke Rasulullah. Kalau Pian kan generasi antara 39 dan 38. Jadi generasi muda. Jadi biarpun kayak apapun, kita tetap hormat atau tetap takzim kepada yang lebih tua daripada kita. Walaupun bukan jamaah sekalipun, kita tetap hormat karena adab dan akhlak itulah paling diutamakan kayak gitu. Jadi Jarulun tolong disusun, dibuat monogram dana Jarulun. Data Ibratan Habib Bustami yang di Juret yang di Batapura, bukan Pian juga. Jadi di situ kan sudah ada catatan anunya, ada beberapa orang kan siapa-siapa, ada data bujur-bujur yang marketnya ada di data, jangan sampai terlewatkan kayak gitu. Peninggalan sejarah ada lah. Ada belaneh lah. Pian simpan ya? Sebarang lading kok. Oh di wadah ading nyerjet. Kata paman tadi bahwasanya ada peninggalan Sidin berupa belaneh yang di kerajaan. Yang di kerajaan. Kerajaan untuk di mandi. Oke. Jadi untuk kainan sejarah, karena Pian bisa aja betapa kainan itu sudah karena Pian pokoknya data berataan mana jangan sampai tertinggal gitu. Itu apalagi peninggalan Sidin nya 2 ya. Belaneh lah. Di Cintapuri sebuah pacah sudah Cintapuri langsung buku Sidin. Ini intinya ada di di Harabuh aja di. Cuma tingkiranya bener ya ada beting nangan pikir. Tingkirnya lah. Waktu nama akari apa tuh Gunung Komaton tuh. Ya Sidin berdua besuku kita meninggal Belanda ini Rabu seorang. Pencirian anak cucu kita ini akhir zaman. Kayak bener ya. Ini sudah masanya Pak Mana? Masa zaman Jeba Biru, zaman keempat. Zaman dimana fitnah menyebar luas. Maksiat dibebaskan. Enggak aku batimbul kalau kayak batimbul lengarnya tuh banyak artis-artis penyanyi di pelosok-pelosok. Sambil diminum banyak. Ya kalau diminum dulu. Buka aja. Ini lagi nak. Suruh. Itu peninggalan Sidin. Itu Badu tuh. Nah, sudah direkam lah. Di Masjid Baitur Rahman. Di Pandahan. Itu Sidin baru lah tak sampai Jepuan. Yang arasnya ada di Sidin. Ada Datuk Pemayungan nih di Masjid Martapura bulah ada yang arusnya Indien sarap pun biasa lah sebatang di Indien Datuk Landak sebatang di dalam sejarah itu mencari ke begitu sawat menciri anak lokasi insan kebasahan aja ke begitu tuh mencari Sidin Datuk Pemayungan. Masjid apa ngarannya tadi? Paman? Baitur Rahman. Masjid Baitur Rahman. Ternyata Masjid Baitur Rahman ini adalah termasuk salah satu peninggalan daripada Datuk Hatip Badu tadi. Jadi Hatip Badu ini adalah anak daripada Pemayungan.
Datu Pamayungan salah satunya. Jadi ini tuh baru beranak tuh ada aja meninggal anak peninggalan masih gini. Dan Martapura tuh pernah. Tuh Datu Pamayungan. Masjid Al-Karomah itu kan? Kalau ada nang halusnya nang segi 4 ada di dalam. Yang Datu Pamayungan apa? Yang atasnya itu nah. Jadi apa kiblat di baka kiri itu dingin. Masyaallah. Di baka kiri, nah di baka minyak likat nu kambang lah. Nggih. Di baka kanan nih dia telandak. Yang ada kau diragap tuh. Iya. Rencak dulu ragap itu halus lagi halus. Ada sampai. Ini banyak lagi nah. Itu baik. Apa jadinya? Kan juga kayak adanya kita lah. Kalau kitab Damun itu apa mempelajari apa kisahnya? Orang Bali lah. Hidin belajar. Bahasa Arab. Apa? Bahasa Arab beneran. Bahasa Arab lah. Ini bahasa Arab lagi terjemahan bahasa kita. Pelajari dah. Oh, bahasa Arab malah mungkin Arab Melayu. Arab Melayu. Oke. Damun bersih dapan ya. Pernah aja belajar dulu. Oh, pian pernah lah nah. Ya cuma kan apa? Salah satunya Sidin bahasa Arab. Nih Sidin nah, coba arahkan kamera Sidin. Pernah dulu. Bahwasanya tadi kitab Damun tadi itu adalah bahasa Arab, Sidin Arab Melayu. Nanti Sidin pernah belajar cuma nggak ingat lagi. Belajar kalah itu guru Brasim. Pernah belajar apa? Anak. Ini tamat kan, kan ingat lagi kalau Sunda. Bapak Dadir. Anak 10 tahun dah. Guru Gasim ngamen lah. Meninggal Bang. Sudah Amat meninggal. Kita belajar. Itu mah ajaran kitab Damun tuh. Belajar. Berarti sama lawan tasawuf lah modelnya lah. Sama aja. Marifat tuh lah, nggih. Damun Berarti itu mungkin bahasa kira Arab. sama aja lawan kitab Istighna lah. Belajar bahasa Arab. Iya. Kalau Wahini Jadi kitabnya di mana? baca Quran tuh. Adalah kitab. Sapali tuh kita Ada di mati itu, ya orang kalau baca meninggal. Quran. Wah ini paman siapa yang mengikuti kitab Damun itu? Dulu aku bujur kalau kawanku dulu ya. Oh disuruh ke situ ada kawan. Kawan Disuruh ke Bang Nopal. Tapi teh Ih, orang meninggal dah. orang meninggal. Aku aja. Siapa ngaran kawan yang menunjuk kitab ini tadi paman? Aku anu aja deh. Guru teh. Guru teh. Guru Uti aja. Nah, Bang Nopal Guru Uti ternyata. Guru informasinya. meninggal bang udah. Apa kan? Meninggal sudah. Nah, Iya aja, cucu buyut dato anu teh guru teh teh. Anu hatib baru aja. Jadi kata Sidin Guru Uti ini tadi juga bukan juriah. Khatib Badu juga. Nah, ada orang lain yang itu kitabnya gurunya kada ke tangan orang ya, ke tangan cucunya Sidin seorang juga. Nah. Jadi untuk sejarah perkiraan pian nih makam Sidin ini umurnya berapa tahun, Paman? Di situ ada tulisan. Tahunnya ada. Ada Di mana yang Di di Datu situ Pamayungan? enggak ada tahunnya. Oh, di Masjid Baitur Rahman lah. Lama tak ada tiang betul sih. Wah, dari tiang ya pamannya anu Bang Nopal. Ya nang ada kalau anu apa numba panaikan numba keliling kayaknya nah. Nggih. Tanggal keliling tak? Ya tuh dingin dak nang di Baitur Rahman tak. Tapi di Baitur Rahman ini ada lah masih seaslinya, Paman. Yang masih seaslinya yang belum direnovasi. Ada. Ada aja kita mungkin antah Iya, ada. tiangnya. Iya atau kan tiangnya tetap lah. ya kan tetap angkatnya. Berarti tiangnya tuh ulin lah Paman lah. Apa? Ulin, Atau ulin. ulin dulu lah. Kayak kita gini. lalui itu bang, kita lalui itu ada nanti. Yang kita lalui tadi ya? Ada. Oh, nggih. Ya ketinggian dari Jepunggalnya berapa meter? 2 Anu meter ada kok. Oh, bisa kayaknya kita rekam lagi Bang itu. salah 2 Kita mikir pergi. rasanya. Nah, tahu ya, cari tahu di situ. Salah 2 mikir Kita di kesana Google. gimana? Tiang itu ada. Kalau dia anak di Google punya kata kemudian lagi. Aku jangan lagi. Habis sejarah kayaknya mau di Google apa? Nggih. Nak direndah ibunya. Nak kayak masih gitu ini tak. Jangan jangan. Mana di jalan hati mau. Bunya naik kemari. Kalau keberian ya kok. Jangan seasli aja pamannya kayaknya hilang lalu sejarah berubah total kan jadi lo. Nah habis ya kok. Ada baik lagi. Ini di Pokoknya Bali. itu pembakal barsmen ada ya. Nggih. Tinggi beri anu tuh. Ini tak. Kalau Hawal Sidin, Haul Sidin Hatib Badune 27 Ramadan. Bulan puasa. 27 Ramadan. Kalau ada itu lah raya lah. Itu hari raya haji. Pamayungan tak. Hanya rame bahwa dia nak. Amang ada dak. Langgur masalahnya. Pada 13 sih, 14 ya, 14 lah. Kan lagi Bang tambahan kisahnya daripada Pian. jaka ibat apa? Anu suah tamimpi ka. Suatu mimpi atau apa dari karomah Sidin yang Pian ketahui di sini. Sama datuk. Nggih. Kan hidup.
Kalau nang kisah nang manda patinan itu ada aja. Nang kayak di masjid. Ada aja sih din. Masuk ke dalam masjid ini ada mbak model baikong tapi orang ada niat. Nggih. Ada aja mana tai. Cip baju nih. Baju jubah putih nih. Jubah putih mana? Bantu kapandahan sih din nang Abaitur Rahman deh. Nggih. Kamu sedikit seorang tuh. Jadi perkiraan Mahaula Sidin dari tanggal 27 Ramadan. Nah, 27 Ramadan. Jadi Mahaula Sidin tanggal 27 Ramadan. Ada Waitan Sidin. Haul yang kabar apa tahu lah ya? Nah, kan mau tahu tuh haulnya lah. Ada anak Waitan tuh malam hari raya haji. Nah, jadi Datu Pemayungan, Datu Ahmad Damun di malam hari raya haji bang. Jadi malam hari raya haji. Sebahagian ada malam hari raya haji, sebahagian ada pada 13 hari raya. Nggih. Bukan hari raya tuh kita hidup 10 hari kala. Jadi di diwatakan 3 hari ada aja sebahagian. Nggih. Jadi untuk juriah sidin tadi sudah ibaratnya kan rampung aja sudah ya kalau mana untuk yang kepada Kai Masra nih, Kai ini tadi apa segalanya paling pian koordinasi aja gitu. Nah, jadi untuk masalah yang sejarah dan tadi kan sedikit banyaknya sudah dikisahkan. Lawan paman siapa kan dia? Rajam. Paman Rajam. Arjam. Paman Arjam. Nah, jadi dari paman Arjam tadi sudah dipetik kisahnya daripada beliau ini tadi, keterangan daripada beliau sedikit banyaknya alhamdulillah. Ini beliau adalah salah satu juriah langsung daripada Datu Khatib Badu nih tadi, atau anak daripada Datu Pemayungan atau Datu Ahmad Damun atau Said Umar. Nah, jadi beliau ini salah satu juriah daripada keturunan daripada Sultan Abdul Rashid Mindanao atau daripada bermargakan Al-Hindi atau Al-Idrus Salabiyah Al-Hindi. Hanya membaca daripada Al-Hindi. Di ketuanya Arjam bin Aas. Arjam bin Aas. Aas bin Haji Ibrahim. Haji Ibrahim. Haji Ibrahim bin Hatib Badu. Hatib Badu. Hatib Badu bin Damun Tagabnya. Bin Damun. Jadi beliau adalah juriah kelima daripada Datu Damun Tagab atau Datu Pemayungan. Jadi Datu Damun Tagab ini adalah anak daripada Syekh atau Sayyid Abdul Ghani bin Abu Bakar bin Sultan Abdul Rashid Mindanao. Al-Hindi. Al-Idrus Salabiyah. Ya, jadi beliau adalah salah satu juriah daripada masih ada kerabat dengan Datuk Kalampayan atau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari kan kita sudah mengetahui bahwasanya bagaimana karomah Syekh Muhammad Arsyad itu juga begitu pula dengan karomahnya Datuk Pemayungan. Memang Datuk Pemayungan ini yang tidak terekspos karena beliau di pelosok dan beliau tidak terlalu terekspos. Hanya dari media kita lah alhamdulillah kita dapat berjumpa dengan juriah beliau, keturunan daripada beliau langsung daripada juriah daripada Datuk Pemayungan yang masih sepupuan dengan Datuk Kalampayan. Alhamdulillah kita bertemu dengan beliau yang asalnya tidak terekspos nih, khususnya sudah terekspos, dan tadi jalannya juga mudah-mudahan menjadi perhatian bagi masyarakat setempat dan menjadi perhatian juga bagi pemerintah ketika kami sudah mengupload di konten YouTube kami Jejak Sang Datu. Jangan lupa subscribe, komen, dan bagikan sebanyak-banyaknya. Apabila ada informasi dari narasumber atau apapun silakan hubungin nomor kami di bawah ini daripada admin kami dan daripada tim Jejak Sang Datu. Apabila ada salah kekeliruan nih, apabila penyampaian kesimpulannya adalah kita setiap ziarah ke makam-makam wali-wali Allah Subhanahu wa taala sekaligus kita mencari atau ngambil ibrah atau pelajaran bahwasanya mudah-mudahan saja kita semua dapat mencontoh daripada sifat-sifat beliau yang zuhud, yang tawadu, yang mengutamakan adab dan akhlak dan hormat hablum minannasnya dan hablum minallahnya kepada sesama manusia, kepada Allah, kepada makhluk dan makhluk lainnya, tumbuhan dan lain sebagainya. Jadi untuk peninggalan sejarahnya tadi Balanai, mana? Balanai. Oke, untuk peninggalan sejarahnya dipertegas lagi adalah Balanai kata beliau. Beliau salah satu selain juriyatun Nabi atau juriyat Rasulullah SAW berdasarkan data sejarahnya beliau, info daripada beliau yang usia pian berapa kan? 67.
Usia beliau yang sekarang berumur 67 tahun, Pian. Berapa umur? Kurang lagi cuma 73-an ya, Bang. 73 lah. Apa sedikit udah dapat. Nah, jadi Sidin Bapak siapa mengarangnya memang? Soekarno Bapak Soekarno bin Tahar. Bapak Soekarno bin Tahar. Usia Sidin kurang lebih 73 tahun, selaku juga yang termasuk tetua di sini, di kampung sini. Bapak Arjam juga termasuk ketua sini, Kainani juga yang kemarin kita di season sebelumnya juga termasuk yang tetua di kampung sini. Jadi mereka beliau ini ada hubungan keluarga semuanya. Jadi beliau adalah salah satu nih, expose beliau. Beliau adalah salah satu keluarga daripada juga Habib Iram Mangkau Pangaron. Habib Iram atau Habib Ramli Al Idrus Taribeh Mangkau, kata beliau daripada neneknya beliau dan sanaknya Habib Iram kah? Tiba ke Umboy, tiba ke mamanya. Tiba ke Umboy dan sanak kai. Iya, kai tadi. Kai itu Iram ini tadi ya. Anu kan Habib Iram ini tadi. Tiba jalur perempuan, tapi mungkin tiba ke abahnya beliau juga mungkin ada kekerabatan hubungannya, cuma untuk berikutnya kan beliau sendiri yang mengatakan sejarah beliau. Jadi kita jangan mudah ya, untuk para subscriber atau para sahabat Jejak Sang Datu, jangan mudah mengiktirat seseorang atau mengatakan seseorang apabila kita tidak mengetahui jelas sejarah orang tersebut. Apabila kita tidak mengetahui betul sejarah orang tersebut, jangan berani-berani kita memponis atau mengatakan orang lain tidak jelas rasanya, kecuali bertanya atau bertabayun berdasarkan apa segala. Apabila orang tersebut yang difitnah tersebut bisa menyajikan bukti lengkap sejarah apa segala, berarti dia itu adalah sahih, mempunyai data sejarah yang asli dan konkret. Apalagi sejarah tua, atau apalagi sejarah tua yang minimal usianya 100 tahun apa segala, itu asli, dijamin kesahihannya, lebih asli daripada apapun itu. Nah, mungkin dari Pian apakah yang disampaikan lagi daripada sahabat-sahabat Jejak Sang Datu atau tim? Ada dari Rizky Ridho, dari Pian Rija, siapa lagi? Nggak ada lagi katanya. Ini mungkin sudah waktunya udah larut malam. Kami juga meneruskan perjalanan kemana ke Binuang juga. Binuang di mana? Di Binuang ulun di Desa Tungkap. Ini kameramen kita atau kawan kita nih Bang Nopal di Pulau Pinang. Ini Rizky, namanya Muhammad Rizky Padilah, dikasih gelar Rizky Ridho. Biar kembar. Nah, tinggalnya juga di Tungkap. Nah, jadi di Desa Tungkap, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Mungkin ada sesuatu hal apa yang kurang berkenan atau mungkin salah pengucapan kami dalam penyampaian. Saya Al-Fakir Syarif Ali bin Muhammad Ali Idrus mewakili daripada segenap tim Jejak Sang Datu, kami meminta maaf ampun halal ridho apabila ada penyampaian kami yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian, di hati para sahabat sekalian, di hati para bapak dan ibu saudara sekalian yang mana mendukung channel kami Jejak Sang Datu. Jangan lupa subscribe sebanyak-banyaknya agar mengembangkan channel kami agar dikembangkan supaya lebih giat lagi untuk melakukan penelusuran ke makam datu-datu yang memang belum terekspos, yang tersembunyi di dalam hutan dan sebagainya. Mungkin itu saja. Pian, ada tambahan lagi, Paman? Ada tambahan lagi kata beliau. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kekeliruan bersama tim sahabat Jejak Sang Datu, kami meminta maaf ampun halal ridho dunia akhirat. Mungkin itu saja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pian berdoa. Ya, Pian itu nonton foto aja. Apa ya? Berdoa. Nonton aja. Ada nonton Pak. Assalamualaikum ya Rasulullah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Iya kan. Iya kan. Amin. Amin ya Allah. Allahumma qina wal muslimin min as-sabati ila sa'adah min an-nari wal jannati najuna bil maghfirah min al-isyaqi ila min al-khawfi ila al-aman min al-faqri ila min al-khirati ila al-karamah min Amin ya Allah. min nasihat Amin amin ya Allah. min al-ibadah min al-fitrani min al-bid'ah wal sunnah
Allahumma a'inna ala dinina Amin bidin ya Allah. Ya. amal bil amal. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbah ya Rabbah Amin ya Ghaus ya Ghaus ya Akramul Akramin ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka la quwwata illa billahi al-azim. Ya Jalil ya Rahman ya Rahim ya Nur Salam ya Jalil ya Amin ya Allah. hada kama ya Rahim ya Hayy ya Hayyul Asbab wa ma tuqulu wa min jilati anta salli ala Muhammad bi innaka ya Hanan ya Manan ya Allahumma anta sultana sultana ilaika ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah barakati Muhammadin katsiran katsira Amin ya barakati Allah. Abu Bakar Siddiq wa barakati Ibrahim wa Rahman barakati Ismail alaihi salam Amin ya Allah. barakati Musa kamulullah wa Harun alaihi salam barakati Isa ruhullah barakati Adam safiyullah wa barakati Jibril alaihi salam Amin amin. katsiran katsira Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana innaka Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa salamun ala mursalin. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum. Minna minkum taqabbal ya karim. Banyak. Kini Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah tiba di masjid peninggalan daripada Datu Batu atau Yuriat daripada Datu Pemayungan yang ada di Desa Pandahan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Sekarang kita ini berada di luar daripada ornamen di bangunan masjid peninggalan daripada Datuk Badu yang mana sudah direnovasi, dan di situ ada masih tertera, kata informasi dari narasumber yang kita dapat, ada tertera sebuah tiang yang mana masih terjaga keasliannya dan tahun daripada Datuk Badu nih tadi. Yang ada di Desa Pandahan ini Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Untuk itu, sahabat Jejak Sang Datu, marilah kita ikutin ke dalamnya. Ke dalam daripada masjid ini seperti apa? Ini kita memasukin area Masjid Baitur Rahman. Ini kita lewat tempat imam. Nah, ini adalah tiang daripada peninggalan Haji Muhammad siapa nih? Dengan sekalian apa yang kita ketahui maknanya. Tahun 1332 Hijriah lah. Ini kata beliau dari informasi yang kita dapat adalah peninggalan daripada Datuk Badu kah? Peninggalan daripada Datuk Badu bin Datuk Pemayungan atau Datuk Ahmad Damun yang ada di Desa Pandahan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Ini adalah sekeliling masjid, masih terlihat kemurnian bangunannya luar biasa. Jadi kami berserta tim Jejak Sang Datu ini masih terlihat lagi sebagian keaslian daripada bangunan-bangunan ini adalah peninggalan. Ini adalah termasuk peninggalan situs-situs sejarah yang kami liput dan alhamdulillah kami temukan pada sekarang ini di tim Jejak Sang Datu yang ada di Desa Pandahan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Kita masuknya nih kemalaman hari ini sudah bersama tim Jejak Sang Datu. Ini terlihat ada sebuah tangga, nggak tahu kemana nyampainya? Atas mah. Ada ruang rahasia di atas. Gak tahu ya itu ada orang rahasianya tuh. Oh, ini apa model betangga kah Pak di atas ini? Tangga bang, tangga kuliling. Ada bertingkat kalau masjidnya. Ada. Ini kelihatan nih. Semen kah? Sudah dianu kah? Sudah ini bang, sudah dilapisi. Oh, sudah dilapis semen nih, ternyata sudah dilapis semen. Ini ornamen-ornamennya juga sudah dilapis semen.
Sama hampir mirip dengan yang ada tiang yang ada di Kubah sekumpul Masjid Al-Karomah kah? Kata beliau bisa meluk ini, naik haji ini bisa dipeluk ini karena kecil tiangnya. Ini termasuk masjid budaya atau yang sudah dilindungi pemerintah karena mempunyai dan situs sejarah yang luar biasa. Ketika Datuk Ahmad Damun atau Datuk Badu tadi menyebarkan dakwah Islam yang ada di sini, mengajarkan kitab Damun dan lain sebagainya. Berdasarkan info daripada keterangan juga beliau Ami Arjam yang ada di desa Pandahan ini tadi sudah dikuak sedikit informasinya tentang peninggalan sejarah yang ada di desa Pandahan ini. Ini termasuk salah satu yang tadi. Yang ini itu tertera tulisan tahun 1332 Hijriah. Al-Haji Muhammad apa ini? Ini tulisan ini huruf apa ini? Ini kan Han. Amil Al-Haji Muhammad. Berarti ini amil ini adalah hibahan daripada Haji Muhammad ini tadi. Ini ada tulisan lagi sebelah sini. Ini tulisan apa ini? Kalimat syahadat juga ini tulisannya. Mungkin ini seperti wafak lah hitungannya kan, atau mungkin tulisan yang memang sudah ditinggalkan atau sudah diperbaharuin nih. Karena untuk menjaga keasliannya kemungkinan kayunya dia ada di dalam sini nih, kayu ulinnya. Ini ditambah lagi supaya memperkuat. Sudah direnovasi ini, sudah alhamdulillah sudah megah lumayan. Nah, bangunan-bangunannya. Ya gimana? Luar biasa ini bangunan-bangunannya. Di depan ada sebuah makam juga, bukan sebuah makam sih, tepatnya lebih tepatnya satu buah kubah dan ada beberapa makam di sana. Cuma kita tidak mengetahui makam-makam siapa di situ. Nah, mungkin termasuk juga makam orang sekitar atau makam apa kurang tahu kita. Cuma mungkin itu saja sekilas peninggalan sejarah daripada Datuk Badu bin Datuk Pemayungan atau Datuk Ahmad Damun atau Sayyid Umar bin Abu Ghani Al-Hindi. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan. Untuk tim Jejak Sang Datuk, jangan lupa sahabat Jejak Sang Datuk subscribe, like, dan komentar serta bagikan sebanyak-banyaknya. Apabila ada salah dalam penyampaian atau ada penambahan informasi sejarah, silakan hubungin nomor di bawah ini. Sekian dan terima kasih. Saksikan terus tim Jejak Sang Datuk. Terima kasih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala